Kongres PSI meski kalah dalam pemilu legislatif 2024, Partai Solidaritas Indonesia ternyata cukup punya pengaruh dalam pemerintahan di negeri ini. Ditandai dengan diangkatnya sejumlah menteri dan pejabat tinggi di pemerintahan. Itulah sebabnya ketika PSI menggelar Kongres Nasional, partai ini langsung mendapatkan perhatian banyak kalangan. Apakah ini karena ada sosok anak bungsu Joko Widodo di dalam partai tersebut? Untuk membahasnya, kita sudah terhubung dengan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro. Selamat siang Mas Agung. Selamat siang Mas Beni, pemirsa semua. Baik, terima kasih banyak Mas Agung sudah bersama dengan kami siang ini. Mas Agung, langsung saja, ini saat ini yang sedang berlangsung adalah ada Kongres PSI, ada 3 calon di sini, ada Ketua PSI, ada Ronald Ariston Sinaga, Agus Mulyono, serta juga Kaisang Pangarep, anak Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Nah, bagaimana Anda melihat, adakah Jokowi power dalam case pemilihan Ketum PSI saat ini? Dan seberapa besar pengaruhnya, Mas Agung? Ya otomatis Mas ya, susah untuk tidak mengaitkan PSI ini dengan keluarga Solo dan Pak Jokowi. Karena sejak Betul. awal mereka punya mahzab ya, pandangan partai atas nama Jokowiisme gitu. Jadi Jokowiisme apakah itu value-nya, tingkah lakunya, perilakunya dan seterusnya. Jadi Mas Kaisang dalam konteks ini lebih diuntungkan selain sebagai petahana dia merupakan representasi dari keluarga Solo sehingga kalau ditanya siapa yang menang di pemilu raya nanti ya kemungkinan besarnya Mas Kaisang. Karena apa? Karena diuntungkan dengan hal-hal tersebut. Bagaimana kandidat yang lain? Saya kira kandidat yang lain punya potensi tapi mengecil karena memang selama ini historis dengan ya perjalanan partai PSI itu sendiri. Karena kemarin saya diskusi sama Mbak Seril di salah satu stasiun TV mengungkapkan bahwa backbone-nya PSI ini diawali dari Jokowi Ahok ya Mas ya. Jadi Oke. Jokowinya ini sangat kuat dan konsisten sampai sekarang. Sehingga ketika Pak Jokowi masih tarik ulur, belum pasti untuk masuk atau tidak di PSI, dengan kehadiran Kaisang sedikit banyak ini bisa menguatkan ya posisi tawar PSI baik di internal maupun di mata publik sebagai kekuatan partai potensial di masa-masa yang akan datang. Mungkin begitu Mas sebagai pengantar Mas Beni. Baik, ini mungkin juga yang melatar belakangnya juga kongresnya dilaksanakan di Solo begitu ya Mas Agung? Persis, persis. Jadi Solo ini suka atau tidak sebagai epicentrum politik nasional kita. Selain Cikeas, Hambalang, Teuku Umar, ya Ciganjur, Cendana, dan seterusnya. Dalam artian Solo mau tidak mau harus dilihat sebagai salah satu ya alternatif atau poros baru politik nasional dan terbukti sampai hari ini seringkali berita-berita yang viral yang menghadirkan pro kontra dan seterusnya itu dari Solo, Mas Beni. Betul, Dan mau tidak mau kita sampai hari ini membahas tentang Solo dan mendominasi wacana publik kita seperti itu. betul Mas Agung. Mas Agung, ini yang menarik juga kabarnya nanti juga akan dirilis ada logo partai baru begitu ya dari mawar merah dengan background Ya, putih akan menjadi gajah hitam dan ini mungkin ada yang menyebut mirip-mirip kayak Partai Republik begitu ya Amerika dengan ya. ada apa namanya gajah yang belalainya naik terus lalu gadingnya runcing Ya. seperti sedang mau bertarung begitu. Bagaimana menurut Anda nih Mas Agung? Iya, perubahan logo ini memang agak ekstrim ya. Istilah saya Ekstrim ini. dari sebelumnya flora, bunga ya, bunga mawar merah menjadi fauna nih. Iya, Gajah hitam ada merahnya seperti itu. Tulisannya di bawah super terbuka. Jadi secara teknis ini memang apa sikap kokoh kuat dari PSI yang ingin direpresentasikan dengan simbol gajah ya. Karena kita tahu ya ada banyak cerita soal gajah ini apakah dia hewan cerdas, hewan setia, bijaksana betul. dan seterusnya. Tapi suka atau tidak ini kekuatan ya Mas ya. Ada simbol kekuatan di sana, ada simbol keberanian yang mengemuka, ada warna merahnya dan ada partai super terbuka di situ sebagai ide besar dari ya Pak Jokowi yang sejak awal ingin menghadirkan partai baru tanpa terikat oleh satu dua kepentingan semata. Walaupun ini bisa menjadi otokritik juga karena sampai sekarang kan memang PSI masih identik dengan keluarga Soro, artinya hanya satu kepentingan yang dalam tanda petik dominan di sana. Walaupun ini bisa berubah dan dinamis ketika nanti Pak Jokowi dalam artian tidak masuk secara organisasional ya Betul. sebagai pengurus ataupun ya entitas lain. Yang jelas saya melihat rebranding ini sebuah terobosan ya untuk menunjukkan PSI secara organisasional punya semangat baru,
punya arah gerak yang beda, dan harapannya bisa ditopang karena pekerjaan rumah PSI selama ini bukan logo sebenarnya Mas Beni, tapi bagaimana menemukan figur yang tepat untuk mengakselerasi ya kekuatan politik mereka secara eksponensial di panggung politik kita. Kalau ini belum selesai, belum tuntas terjawab, maka ini akan menjadi pekerjaan rumah baru bagi ketua umum yang baru. Karena kemarin di sana titik lemah PSI, karena kita tahu sebelumnya PSI sudah punya logistik mumpuni, infrastruktur yang cukup memadai. Iya. Cuman karena figur yang belum muncul, akhirnya ini belum lolos ambang batas. Nah, harapannya nanti ketum baru bisa berkolaborasi ya dengan figur kuat, apakah nanti sebagai ketua Dewan Pembina, ketua Dewan Kehormatan, atau apapun lah, apakah atas nama Pak Jokowi, atau yang setara kekuatan elektoral figurnya seperti Pak Jokowi, seperti itu. Betul, betul Mas Agung. Mas Agung, ini tadi Anda menyebut juga pergantian logo ini juga mau menunjukkan sebagai simbol kekuatan, keberanian begitu. Nah, kalau menurut Anda nih dari sudut pandang Anda nih Mas Agung, sebenarnya Ya. bagaimana ruang politik PSI di tanah air nih? Ya, secara kuantitatif ada progres ya Mas Beni ya. Jadi suaranya meningkat dari 2019 yang 1,8 sekian persen menjadi di 2024 2,8 sekian persen. Ada kenaikan suara yang signifikan. Baik, Kemudian sekarang ini kita tahu kader-kader PSI secara kualitatif duduk di pos-pos strategis kekuasaan. Ada betul. sebagai menteri, wakil menteri, kemudian ada kepala daerah yang diusung, kemudian anggota dewan ada 180 something kalau saya nggak salah di semua daerah di provinsi ya, kota kabupaten lebih juga seperti itu, sehingga ini menjadi sebuah modal elektoral yang cukup untuk mendongkrak raihan suara PSI di masa mendatang ketika memang strategi kepartaian bersintesis dengan strategi personal dalam sosok, apakah di ketua dewan pembina nanti, ketua umum, dan ketua-ketua DPP lain dan pengurus lainnya. Karena party ID yang rendah di Indonesia hari ini harus ditopang oleh figur ID atau sosok yang kuat, Mas. Benar. Supaya apa? Mesin partai ini bergerak dengan maksimal. Kalau hanya bertumpu pada partai saja, kekhawatirannya partai ini akan selesai atau layu sebelum berkembang, seperti Betul. itu. Jadi, besar harapan saya Kongres ini bisa menemukan sosok figur yang kuat, figur sentral. Sebagaimana kita lihat di Gerindra ada Pak Prabowo, di PDIP ada Ibu Megawati, di Demokrat ada keluarga Yudhoyono, ya dengan Pak SBY dan AHY duetnya semacam itu. Dan sedikit banyak saya jadi terinspirasi ngelihat PSI ini bisa jadi dalam tanda petik bisa mencontoh Demokrat juga di sana, di mana ketumnya Mas AHY, misalkan ketumnya Mas Kaisang kalau misalkan jadi terpilih, kemudian ketua majelis tingginya di Demokrat ada Pak SBY, di PSI ada Pak Jokowi sebagai ketua Dewan Kehormatan kah namanya, ketua Dewan Pembina atau entitas lain semacam itu. Tapi yang jelas ini harus digerakkan oleh figur. Supaya apa? Supaya bisa didisrupsi ya berbagai tantangan, ya berbagai ancaman dan arahan-arahan yang selama ini lekat dan dekat dengan PSI maupun dengan ya Mas Kaisang beserta keluarga Solo seperti itu. Baik, Mas Agung, ini tadi Anda menyebut memang PR-nya PSI itu adalah punya figur bagaimana memberikan terobosan baru supaya bisa melewati ambang batas begitu dalam pemilu-pemilu berikutnya Persis. di tahun-tahun yang akan di masa datang. Dan kita lihat ini kan dalam pemilihan ketum PSI ini kebanyakan calonnya juga anak muda begitu ya. Dan kita lihat memang Ya, PSI itu selalu membranding sebagai partai anak muda begitu. Dan tadi Anda menyebut ya, butuh figur. Apakah menurut Anda dengan ya. branding anak muda ini masih bisa terus bertahan begitu untuk masa depan? Dan menurut Anda bagaimana sebenarnya strategi ke depan bagi PSI supaya bisa menembus ambang batas begitu? Iya, figur muda, anak muda ini oke karena ada ya bonus demografi yang sedang kita lewati sekarang, dan itu menegaskan bahwa generasi milenial Gen Z menjadi populasi mayoritas yang akan mempengaruhi kontestasi politik kita. Tapi saya berharap PSI bisa melampaui itu, bicara lebih universal bagaimana menjawab tantangan-tantangan praktis di masyarakat. Contoh, misalkan hari ini ada kontraksi-kontraksi ekonomi yang dalam. Bagaimana jawaban PSI atas misalkan masalah ancaman PHK massal yang dekat dengan anak muda, Mas Beni. Bagaimana kemudian PSI merespon soal stabilitas harga-harga sembako yang bagi anak muda itu penting karena inilah keseharian hidup mereka misalkan. Kemudian bagi anak muda bagaimana mereka bisa mengakses ya perumahan yang lebih apa ya bisa terjangkau ya,
supaya mereka tidak harus nyewa, tidak harus ngontrak semacam itu. Kalaupun harus, harganya juga tidak terlalu mahal. Jadi saya berharap kalau memang bicara soal anak muda, PSI harus lebih konkret menjawab hal-hal yang lebih substantif di sekitar anak muda. Tapi kalau bisa menjawab lebih jauh lagi, bagaimana rakyat hari ini menghadapi persoalan-persoalan praktis yang mereka dapati sehari-harinya ya. Sehingga ketika PSI mampu menjawab itu, memberikan solusi-solusi praktis, maka PSI akan dilirik dan bisa menjadi referensi alternatif di tengah keberadaan partai-partai parlemen yang juga melakukan banyak inovasi-inovasi politik, terobosan-terobosan kebijakan publik karena mereka sekarang berada di dalam kabinet merah putih sebagaimana PSI seperti itu. Dan harapannya orang-orang atau kader-kader PSI yang ada di kabinet maupun di legislatif bisa menunjukkan kontribusi. Ini juga bisa memberikan semacam insentif elektoral kepada PSI ketika mereka diberi tanggung jawab amanah, mereka ternyata bisa menjawab ini dengan kinerja yang luar biasa, outstanding semacam itu, sehingga publik lagi dan lagi bisa melihat PSI ini sebagai referensi alternatif contoh bahwa ya ketika PSI diberi peran maka mereka bisa mengoptimalkan. Kenapa saya nggak coblos mereka seperti itu. Betul. Tapi kalau sebaliknya malah yang ada PSI nggak jauh beda dari partai-partai yang selama ini eksis berkuasa dan tidak punya suara yang berbeda, saya khawatir kemudahan itu akan menjadi bumerang, Mas Beni ya. Betul. Dan mereka melihat bahwa, oh ini kok nggak konsisten, kok sama saja, kok malah berubah ketika merespon isu misalkan soal anak muda tadi pekerjaan, kemudian stabilitas harga, bahkan sampai pada program-program yang lebih prinsip soal misalkan hukum kita seperti itu. PSI suaranya kok nggak ada seperti itu. Jadi saya berharap ini bisa menjadi masukan arahan bagi PSI. Jangan lupakan narasi awal yang dibawa mereka ketika membangun PSI soal misalkan intoleransi, radikalisme, semangat pemberantasan anti korupsi, dan soal regenerasi kepemimpinan nasional. PSI harus bisa mempertanggungjawabkan narasi itu supaya apa? PSI dianggap partai baru yang memang punya semangat-semangat perubahan ataupun ya narasi-narasi keberlanjutan yang substantif, bukan sebatas wacana saja seperti itu. Baik, Mas Agung, tentunya kita berharap dengan terpilihnya ketum PSI yang baru ini bisa membawa gebrakan baru juga, ada kontribusi yang lebih praktis dan bisa dirasakan oleh masyarakat, terutama dengan seperti masalah-masalah yang Anda sudah sebutkan tadi, ada banyak dan juga sesuai dengan janji mereka di awal, bagaimana mereka membangun partai ini di awal. Terima kasih banyak Mas Agung Ya, sudah bersama dengan sama. kami, insight-insightnya, semoga sehat-sehat selalu, sampai berjumpa kembali. Terima kasih banyak Mas Agung. Sampai ketemu sama-sama, mari.